Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kiranya dalam naungan kasih Tuhan senantiasa sukacita meliputi seluruh hidup kita. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 31. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Oleh kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami mensyukuri kasih setia-Mu yang kami alami, kami nikmati. Kami rindu membaca firman-Mu ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, kiranya kami dituntun dan kami memahami, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 31 berbunyi demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu
yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, berseru kepada Allah. Salah satu sikap yang paling baik dalam menjalani hidup ini adalah datang pada Tuhan, menyeru kepada Tuhan, menyampaikan seluruh kehidupan di hadapan Tuhan. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu tidak menyenangkan? Bacaan kita ini bercerita tentang rasul-rasul yang melakukan pemberitaan Injil dan tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus Kristus. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini mendapat perhatian dari sekelompok orang. Dan perhatian tersebut dari dua sisi. Dari orang banyak, yaitu dari penduduk Yerusalem, di ayat 16 bagian akhir, bahwa penduduk Yerusalem memberikan respon yang baik atas mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul, yakni Petrus dan Yohanes. Tapi di sisi yang lain, kelompok-kelompok yang lain tidak senang dengan perbuatan atau mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul tersebut. Justru dianggap bahwa akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi para imam yang menganggap diri lebih baik dan jauh lebih penting posisinya. Dan karena itu, para rasul ini disuruh untuk diam dan tidak memberitakan tentang nama Yesus dan berhenti melakukan mujizat agar orang-orang di Yerusalem tidak lagi tergoda untuk percaya kepada Yesus. Namun, atas kuasa Tuhan, Petrus dan Yohanes di ayat 19 mengungkapkan, silahkan untuk memutuskan manakah yang benar di hadapan Allah. Apakah taat kepada para imam itu ataukah taat kepada Allah? Tentu pilihan para rasul adalah terus kuat, terus berani, dan terus setia kepada Yesus Kristus. Dalam perundingan tersebut, rupa-rupanya tak ada kesalahan yang didapati kepada rasul-rasul tersebut oleh karena mereka pada dasarnya takut kepada orang banyak, bahwa orang banyak justru akan memperguncingkan dan mempersalahkan imam-imam tersebut, sehingga rasul-rasul tersebut dilepaskan. Ketika dilepaskan di ayat 23 diungkapkan bahwa rasul-rasul tersebut menjumpai teman-teman dan mengungkapkan segala yang mereka alami. Dalam kebersamaan, maka berserulah kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan yang dialami kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berperkara, sekiranya Tuhan bersikap, sekiranya Tuhan menolong, menopang, dan memberi kekuatan serta keberanian kepada semua anak-anak Tuhan dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan nama Kristus untuk semua orang agar diselamatkan. Dan seruan tersebut disampaikan dalam ketulusan. Alhasil, di ayat 31 dikatakan bahwa
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dalam keberanian mereka memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, dengan firman Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, maka kita dimampukan menjalani hidup ini. Beratnya hidup ini, ringannya hidup ini, teruslah kita di dalam naungan kasih Tuhan. Jangan pernah membiarkan hidup ini menjalani dan dijalani tanpa kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Menyeru kepada Tuhan adalah sikap yang sangat baik dalam kerendahan hati dalam menghadapi seluruh kehidupan kita. Jika hanya mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan diri kita, kemampuan kita, dan apapun pada diri kita, tentu semua itu adalah sia-sia. Sebanyak apapun teman kita, sebanyak apapun relasi dan sahabat kita, tentu yang paling utama adalah berseru kepada Tuhan, membawa seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Salah satu sikap yang sangat baik dilakukan oleh Rasul dalam bacaan ini adalah dalam kebersamaan berseru kepada Tuhan, dalam kebersamaan membawa pergumulan kepada Tuhan, dalam kebersamaan mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Karena itu mari dalam kebersamaan kita, baik dalam kebersamaan dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, istri, anak-anak, sebagai orang tua, mari bersama-sama dengan keluarga dalam rumah tangga, berseru kepada Tuhan. Atau dalam kebersamaan, sebagai teman, sepersekutuan, mari dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan, kita berseru kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita alami dalam hidup ini. Atau dalam perjumpaan dan dalam kebersamaan sesama di tempat kerja kita, mari dalam persekutuan, dalam kebersamaan berseru kepada Tuhan. Bahkan dalam kebersamaan sebagai rakyat atau sebagai masyarakat, dalam kebersamaan kita berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk setiap hal yang dibutuhkan sebagai rakyat atau masyarakat demi terciptanya damai sejahtera dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk terciptanya kedamaian, hanya dengan menyuruh kepada Tuhan. Dalam Tuhan, niscaya hidup akan mengalami damai dan sukacita. Bukankah dengan firman-Nya kita dikuatkan? Bukankah dengan firman-Nya kita dimampukan bahwa di dalam keyakinan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita akan mengalami damai dan sejahtera. Kristus telah memberi banyak hal dalam seluruh hidup kita. Maka dengannya kita berpedoman, dengannya kita senantiasa berpaut dan tidak meninggalkan iman kepadanya. Sekali nama Yesus diserukan, sekali nama Yesus tercatat dalam hati dan hidup kita, teruslah dan teruslah menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Siapapun yang melarang untuk menyeru kepada Yesus, tetaplah berpaut pada iman, berpautlah dengan teguh kepada Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan iman kepadanya, atau jangan pernah meninggalkan sikap untuk tidak menyeru kepadanya. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh damai dan sukacita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami selalu bersuruh kepadamu, seraya mengucap syukur untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu, dan firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang baru saja kami renungkan. Roh Kudus menyempurnakan kiranya firman-Mu ini, dan kami melakukan dalam seluruh hidup kami. Kami menyuruh kepadamu Tuhan, untuk hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kiranya dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan, kami boleh menjalaninya dalam takut akan Tuhan, dan terus hidup di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya kami tak gentar menjalani hidup ini, karena kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Seluruh apapun yang kami rencanakan ya Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan,
yang terbaik darimu kiranya dinyatakan dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa dan berserah kepadamu untuk keberadaan kami masing-masing, secara pribadi maupun dalam persekutuan, maupun secara bangsa dan negara. Kiranya kasih karuniamu menaungi seluruh hidup kami ya Tuhan, dan kami selalu berserah dan terus berserah hanya kepadamu saja. Bapa di surga, kasih karuniamu pun kiranya menyertai setiap orang dalam pelayanan kepadamu, setiap orang dalam kepemimpinan, baik secara pemerintah, dalam gereja, dalam organisasi, dalam rumah tangga, dan dimanapun ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh dilakukan dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.